Yes, selamat siang untuk keluarga Jogja. Apa kabar? Joteng, Mojo Teng Mriki kembali hadir buat kamu di Sang Aji TV, warna baru keluarga Jogja. Hari ini seperti biasa, kalau di Joteng, Anang punya tamu. Tamu itu akan kita ajak ngobrol gitu. Nggak tahu obrolannya apa, tapi hari ini Anang sudah sempet gitu kan ya. Calling torong teko itu loh. Ini di mana gitu ya? Halo, selamat Kose. Ini baru terhubung. Halo dok, apa kabar? Iya dok, saya udah tunggu loh dok. Wih tenang, kilo neng pengkolan nomor 2 itu loh dok. Iya dok, iya. Tenanan loh dok, saya tunggu loh dok. Yoi, terima kasih dok. Yes, sudah OTW begitu dokternya. Dan kalau namanya dokter berarti kita bakal ngebahas sesuatu yang kaitannya dengan kesehatan. Apa yang kita bahas, kita tunggu. Wih sudah ada, sudah datang. Oke, langsung aja. Halo. Apa kabar dokter? Luar biasa. Selamat siang. Akhirnya bisa nongkrong juga. Oke. Mojo Teng Mriki. Oke. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bisa ketemu kita. satu yang paling spesial untuk hari ini. Tadi ngancer-ngancerinnya salah. Gimana toh tadi? Deket pom bensin. Oh, terus saya tadi bilangnya apa? Deket pom bensinnya banyak banget deh. Oh ya, ada dua ya, Ren, ya. Saya itu pom bensin yang kedua. Oh ya. Ada pengkolan loro, saya di situ. Oh, di situ. Tadi bisa. Tapi nggak apa-apa dok, santai. Ya. Hari ini sudah ditunggu-tunggu sebenarnya. Wih. Karena kalau di Joteng tentunya akan banyak banget informasi gitu dari tamu-tamu kita. Ya. Yang harapannya satu nih, tambah tahu tentang informasi yang bakal kita bawa. Kemudian yang kedua, update begitu. Ya, betul. Jadi kalau kesehatan saat ini mungkin boleh dibilang semuanya akan merasakan bagaimana sebenarnya kesehatan itu sekarang baru diperhatikan banyak orang. Bener. Orang itu worry banget loh ya Bener, kan. bener. Kemana-mana worry, kemana-mana worry. Tapi ada juga orang nggak kemana-mana nggak worry, gitu kan. Pokoknya dia wes udahlah gitu lah, Yeah, wes yeah. sudah gitu. Cuman kita ingatkan aja sih, Indonesia bahkan dunia begitu sekarang sedang menghadapi begitu. Yeah. COVID gitu kan ya. Jadi kalau statusnya beliau gitu kan ya, statusnya Dokter Rizky ini gitu. Ini misal nih, Ya. Statusnya adalah rumus kedokteran. Oh. Nanti berupa diagram kedokteran gitu. Terakhir kemarin adalah terkait dengan COVID yang dia sudah mulai menggunakan mutasi, Ya. mutasi yang lainnya gitu. Ya. Nanti gampang kita bahas ya seperti itu ya. Oke. Tapi sabar dulu, Ya. dok. Ya. Sedikit memberikan informasi ini Dokter Ludang Ya. eh, Pradipta Rizky. Pradipta Rizky gitu kan ya. Itu titelnya apa tuh dok? Ya, titelnya Apa, Dok? spesialis mikrobiologi klinik. Berarti cili. Sing lembut. Bukan ya. mikrobiologi klinik loh ya. Oh enggak. Tapi Enggak. klinik ya. Ke klinik Nah. ya kan. Kita ngobrol ini Ya. terkait dengan bidangnya dokter nih. Sebelum nanti kita bahas yang tadi Nah. sempat Anang. Saya bukan bidan. Kenapa? Saya dokter. Tapi bener loh. Tadi bilangnya bidan dokter. Cocok jadi bidan. Aku memang ngomong orang enak ya. Tenanan loh dok, sumpah. Oke. Jadi ini terkait dengan bidangnya. Bidangnya. Bidang, ya kan, Oke. bidang. Ini terkait dengan bidangnya sebenarnya ngurusi apa sih dok? Ya, sehari-harinya sih ngurusin kasus-kasus infeksi ya. Karena boleh dibilang langka. Oke, infeksi Masih. itu langka. Untuk dokternya sendiri Dokternya masih sendiri langka. Oke. Karena khusus untuk mempelajari tentang bakteri, virus, Yes. jamur, itu ya kita. Oh, seperti itu. Di Indonesia, dokter seperti Dokter Rizky ada berapa banyak gitu kan? 88. Apa? 88. kayak salep. 88. 89-nya saya. Saya khusus buat lembut. Ya itu tadi. Klenek tadi ya. Kalau saya beda, kalau saya beda. Oke. 88 ini dokter berarti tersebar gitu dan Di mereka punya Indonesia. tugas untuk itu ya berarti ya. Tapi kalau di luar negeri udah banyak. Udah banyak ya, cuman Indonesia aja gitu. Ini termasuk bidang studi yang mohon maaf. Susahkah atau memang tidak banyak diminati kan beda nih Ya, gitu benar, kan gitu. benar. Sebenarnya gimana? Ya sebenarnya tidak begitu banyak yang tertarik bisa Oh, jadi oke. karena yang dipelajari mungkin nggak kelihatan ya. Oh. Istilahnya kan Tidak terlalu kecil. Oke. Tetapi bagaimanapun justru kesini terasa sekali. Seperti pandemi COVID seperti ini ya kita yang terjun. gitu. Artinya kita bidangnya sudah ketemu, oh ini loh yang ngurusi Ya, gitu karena virus berarti. sendiri nggak bisa kelihatan, bakteri sendiri nggak kelihatan, apalagi jamur. Yes. Ya kita Oke, yang oke, terlibat oke, seperti oke. itu. Terus ini berkaitan dengan kerja dokter nih. Ya, Sekarang di mana gitu, Ya. sharing dong. Kalau sehari-hari saya ngajar di Gajah Mada, Gajah Fakultas Mada. Kedokteran. Oke. Kemudian saya juga di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kita Yogyakarta. Oke, yes. Kemudian juga di Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta. Oh, jadi memang ada beberapa ya, Ya. seperti itu. Dan tugasnya memang khusus untuk mengurusi yang namanya Infeksi. Wah, itu dia. Dok, ini ngomong-ngomong nih. Dok tuh udah pernah berkenalan belum?
Gimana? sama mikrobiologi yang terbaru. Apa itu? Yang terbaru. Apa itu? Itu tuh mikrobiologi yang dia itu warna-warni gaul gitu. Hah? Gaul gitu. Dia itu Ubarabir. Ubarabir gitu. Ubarabir. Itu hampir seperti layangan gitu kok. Saya tuh baru ngerti loh. Gini, kita ngomongin ya. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya virus gitu kan. Ternyata itu kalau kita perbesar itu bentuknya kan lucu-lucu dan aneh-aneh ya, betul kan? Betul Bahkan ada yang bentuknya kemoceng. Ini kemoceng gitu kan. Itu kalau saya nerangin ke mahasiswa. Oke. Bentuknya seperti kemoceng tuh, kita tahu kemoceng ya, Iya, model yang ada di Iya betul shop itu kan. Yes, oke. Itu rubella itu. Rubella virus itu. Jadi mengingatnya rubella itu kemoceng. Ya, rabies virus juga seperti itu bentuknya. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita tahu penyakit rabies, virusnya kayak apa, bayangannya langsung ke kemoceng. Berarti orangnya itu penuh dengan itu kemoceng itu ya. Mungkin ngono ya, Dok ya. Iya, dicatat ya. Susah ya. Makanya kan ngeri kan. Rabies Gitu ya. ya. Semakin banyak masyarakat tahu tentang kesehatan sekarang seperti itu. Kok saya sekarang malah berpikir ya, penyakitnya semakin banyak ya, Dok. Kenapa ya, Dok ya? Semakin orang tahu tentang kesehatan, kok penyakitnya semakin banyak ya, Dok? Ya. Sebenarnya kan kita mengenal ada beberapa jenis penyakit ya. Termasuk salah satunya ini penyakit yang baru. Oh, ya. Ya, yang baru itu yang seringkali kita mungkin harus adaptasi, harus tahu, harus belajar lagi dari nol karena ini memang barang baru. Tetapi sebelumnya sebenarnya kalau kasus-kasus sebelumnya ya karena sangat variasinya jenis penyakitnya juga, Mas. Oke. Tapi bener ya, kita udah ngerti nih sekarang nih, udah ada penyakit. Pokoknya kita harus bener-bener hidup sehat lah, seperti itu. Tapi dengan hidup sehat ternyata juga masih aja ada, gitu kan? Masih aja ada. Berarti sehatnya pun itu harus ada yang namanya peningkatan. Tidak cuma grade-nya cuma 2, 3, 4. Oh, konsisten. Yang penting tuh konsisten, ya. Satu hal yang paling penting dokter itu selalu seperti itu. Kenapa? Gini, kita berpikir dokter ini selalu berinteraksi dengan yang sakit loh, tidak dengan yang sehat. Bener kan? Seperti dokter, jadi kalau kita berbicara dengan dokter seperti ini, dokter bilang saya sudah melakukan protokol kesehatan gitu. Tidak, itu berbeda dengan kita lakukan sehari-hari begitu kan ya. Mereka lebih gitu. Dan ini harapannya satu nih sebenarnya, tidak akan banyak gitu yang terimbas oleh penyakit-penyakit yang mungkin dibawa oleh dokter. Saya mau tanya dulu, dokter itu karier bener nggak sih gitu? Dokter itu bisa menjadi pembawa gitu kan? Ya, karena yang kita hadapi sehari-hari itu penyakit infeksi, dan kebanyakan hampir semua itu menular. Sehingga bagaimanapun kita harus menjaga ya, paling tidak untuk diri saya sendiri, keluarga saya, bahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan saya seperti ini. Sehingga saya ya mohon maaf menggunakan masker ini juga salah satu bentuk perlindungan, setidaknya memberi kenyamanan kepada Mas Anang, kepada semuanya, dan begitu juga saya juga akan safe seperti itu. Aman, nyaman buat semua gitu. Kalau ada yang bilang penyakit mikrobiologi, itu penyakit ya? Itu penyakit mikrobiologi itu ilmu tentang mempelajari mikroorganisme. Seperti tadi saya sampaikan ada virus, ada bakteri, ada jamur, itu dipelajari semua di mikrobiologi. Tuh, makanya buat kamu yang berjamur tuh, ya kan Panu. Berjamur. Loh, gitu kan? Itu masalah Panu itu juga termasuk ya kan? Itu termasuk gitu. Nanti. Panu, kadas, murab, ya kan? Ini jijik banget kan? Gila banget. Oke, kita nanti akan lebih banyak ngobrol begitu terkait dengan kondisi global, terkait dengan COVID sendiri, dan satu lagi yang paling penting gimana dengan kondisi Jogja. Jogja itu ada 5 wilayah, ada Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, ada 5 begitu. Dan beliau ini mengupdate begitu terkait dengan jumlahnya, gitu kan ya, terkait dengan yang sembuh gitu. Harapannya sih tidak yang namanya nambah. Harapannya kan begitu. Kita aja harapannya di sini itu dapat informasi biar tidak nambah seperti apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Harapannya step-stepnya itu bener. Karena dokter ini sebenarnya kalau memberitahu bener kan? Gitu step-stepnya. Setidaknya membantu kami yang ada di rumah sakit itu supaya bekerja tetap bisa optimal, tidak terlalu banyak pasien, itu yang kita harapkan. Semuanya sehat, itu yang kita harapkan. Membantu dokter. Ya kan dokter sebenarnya seneng loh kalau ada yang sakit, dia penghasilan dia orang sakit. Tapi nek kokean kalau sendiri kan dokternya sing loro. Bener. Bukan sing rawat. Iya. Nyontek dewe nanti. Oke. Dok, nanti akan kita coba bahas lagi karena satu hal yang paling penting, bahasan berikutnya ini menjadi bahasan yang cukup penting. Pokoknya dengerin, pokoknya tetap di sini hanya di Sang Aji TV. Warna baru keluarga Jogja, tentu di Jokteng Mojok Teng Mriki. Bersama dengan Dr. Rizky dan kameraman.